Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Masih terkait dengan Pangeran Diponegoro, kita akan membahas nasib sang pangeran selama berada di pengasingan. Setelah ditangkap di Magelang melalui siasat kelinci, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Batavia, Manado, dan terakhir di Makassar. Di Batavia, Pangeran Diponegoro yang sedang sakit malaria ditempatkan di sebuah kamar panjang di atas kamar kepala penjara di gedung Stadwis. Kamar panjang berlangit-langit rendah itu sering digunakan untuk menahan para pembesar pribumi dan Eropa. Diponegoro merasa tersiksa di kamar itu karena udara yang sangat panas. Dari Batavia dipindahkan ke Manado. Dalam perjalanan ke Manado, sakit malarianya belum juga sembuh sehingga tubuhnya semakin kurus. Penderitaan sang pangeran belum berakhir. Ia dipindahkan lagi ke Makassar di benteng Rotterdam. Pangeran Hendrik de Gievaarder, putra Raja Willem II yang berkuasa antara tahun 1840 sampai 1849, saat berusia 16 tahun sempat mengunjungi Diponegoro. Ia menggambarkan kediaman Diponegoro sangat memprihatinkan. Ia diperlakukan sangat keras dan kejam oleh negaranya. Apa yang dilakukan Pangeran Diponegoro di tempat pengasingan yang penuh penderitaan itu? Simak sampai tuntas ya. Diponegoro ditangkap pada 28 Maret tahun 1830. Saat itu juga diberangkatkan ke Semarang menggunakan kereta kuda. Pada tanggal 29 Maret 1830, perjalanan sampai di Bedono, perbatasan Karisidenan Semarang. Diponegoro dipindahkan dari kereta ke tandu, naik turun bukit menuju ke Ungaran. Malam hari tiba di Semarang. Ia menginap seminggu di rumah residen di Bojong guna menunggu kapal. Pada tanggal 3 April, Diponegoro diberitahu untuk diberangkatkan ke Batavia menggunakan kapal uap SS Van der Capellen. Pada 5 April, ia diberangkatkan ke Batavia melalui pelabuhan Semarang, disertai oleh istrinya Raden Ayu Retnoningsih, adik perempuannya Raden Ayu Dipowiono, dan iparnya Raden Tumenggung Dipowiono. Tanggal 8 April, Diponegoro sampai di dermaga Batavia. Banyak orang pribumi dan Eropa ingin menyaksikan peristiwa bersejarah itu. Di antaranya adalah warga Skotlandia bernama Jos Frank Davidson yang kemudian menulis sejarah kedatangan Diponegoro di Batavia itu di dalam catatan hariannya. Di dermaga tersebut, kereta gubernur jenderal dan para ajudannya sudah disiapkan untuk menyambut Pangeran Diponegoro. Ia kemudian dibawa dengan kereta itu menuju gedung Stadwis. Ia ditahan di sebuah kamar panjang di atas kamar kepala penjara di gedung itu hingga tanggal 3 Mei 1830. Kamar panjang berlangit-langit rendah itu sering digunakan untuk menahan para pembesar pribumi dan Eropa. Diponegoro merasa tersiksa di kamar itu karena udara yang sangat panas. Selama di penjara itu, ia dikunjungi beberapa orang penting seperti Jan van der Veen, kepala Landrat Batavia yang kelak menjadi residen Batavia. Ia juga dikunjungi J.N. Olichwe, seorang kepala Sah Bandar Batavia, dan juga Adrianus Johannes Beek, seorang pelukis yang kemudian melukisnya. Lukisannya sekarang disimpan di Museum Fathahillah. Di lukisan itu tampak tulang pipinya menonjol karena fisik Pangeran Diponegoro yang belum pulih karena penyakit malaria yang dideritanya. Tanggal 3 Mei 1830, Pangeran Diponegoro diberangkatkan ke Manado.
Ia dan para pengikutnya menaikin kapal korvet Poluk. Ia disambut komandan kapal Kapten Laut Christian Ek dan para perwira bawahannya serta Dr. Mayor Hermanus Kelet, seorang ahli penyakit kolera. Karena hari itu angin tak bertiup, sehari semalam Pangeran Diponegoro tinggal di dalam kapal, dan kapal baru berangkat ke Manado esok harinya tanggal 4 Mei 1830. Korvet Poluk dianggap kapal paling tepat untuk mengangkut Diponegoro ke Manado karena dilengkapi dengan 28 meriam laut ringan di satu geladak khusus untuk mencegah serangan bajak laut Bugis. Dalam perjalanan itu banyak anak buah kapal Belanda yang tewas karena sakit dan dibuang ke laut. Dalam perjalanan menuju Manado, sakit malaria Diponegoro kambuh sehingga tubuhnya semakin kurus. Ia digambarkan seperti mayat hidup. Istrinya, Raden Ayu Retnoningsih, sambil menangis meluri tubuh suaminya dengan minyak eau de Cologne yang diberikan oleh seorang perwira berkebangsaan Jerman. Diponegoro mampu bertahan hidup karena ia juga rajin minum beras kencur, racikan dari akar-akaran lengkuas, jahe, tepung beras, dan gula Jawa. Tanggal 12 Juni 1830 pukul 11, kapal korvet Poluk berlabuh di dermaga Manado. Diponegoro langsung dibawa menuju benteng New Amsterdam. Di Manado, Diponegoro tinggal di benteng New Amsterdam. Ia ditempatkan di sebuah bangunan rumah yang terdiri dari 4 kamar, memiliki beranda yang luas di bagian depan dan belakang. Agar lebih layak sebagai tempat tinggal, dibangun juga tempat pencucian dengan beranda di sekelilingnya. Perabot-perabot yang bagus juga disediakan, termasuk rak buku dan meja berlaci. Satu lampu besar berbahan bakar minyak, di mana minyak selalu tersedia selama 24 jam. Pangeran Diponegoro diasingkan di benteng New Amsterdam antara Juni 1830 hingga Juni 1833. Benteng ini rusak akibat gempa bumi pada tahun 1932 dan akhirnya hancur akibat pemboman Amerika pada Desember 1944. Pada awal tinggal di Manado, kehidupan sangat menyedihkan. Wabah sedang menyerang wilayah itu. Banyak penduduk baik pribumi, Cina maupun Eropa yang tewas. Apalagi beberapa kali Belanda mengurangi tunjangan hidup di pengasingan. Namun demikian, Diponegoro berhasil menyelesaikan biografinya, Babat Diponegoro. Untuk menyusun babat ini, ia dibantu seorang juru tulis. Ia mulai menulis biografinya tanggal 20 Mei 1831 dan selesai pada tanggal 2 Februari 1832 atau dikerjakan selama 9 bulan. Biografinya ditulis dalam bahasa Jawa huruf Arab atau pegon. Naskah ini dibagi dalam 2 bagian. Bagian pertama berisi paparan tentang sejarah Jawa dari runtuhnya Majapahit tahun 1527 hingga Perjanjian Giyanti 1755. Bagian kedua sejarah kelahirannya di Keraton Yogyakarta hingga pengasingannya di Manado. Pada tanggal 20 Juni 1833, Pangeran Diponegoro dipindahkan dari benteng New Amsterdam di Manado ke benteng Rotterdam di Makassar. Pemindahan itu dilakukan karena Belanda khawatir dengan kedatangan Inggris di Hindia Belanda. Pelayaran yang dirahasiakan dari Manado ke Makassar menempuh waktu 10 hari menggunakan kapal Silce. Pangeran Diponegoro sampai di Makassar tanggal 11 Juli 1833. Benteng Rotterdam dibangun oleh Cornelis Janson Spilman. Benteng Rotterdam jauh lebih besar dibandingkan dengan benteng New Amsterdam Manado. Benteng ini dihuni oleh 200 orang serdadu dan dilengkapi meriam besar yang ditaruh di atas 5 kubu
yang berhadapan dengan segala jalur masuk dari laut dan darat. Selama ditahan di benteng Rotterdam, Diponegoro tidak diizinkan keluar dari benteng. Ia harus tinggal di satu ruangan perwira bekas kamar 2 orang perwira Belanda dekat dengan gardu jaga utama. Pangeran Diponegoro diperbolehkan berolahraga pada pagi dan sore. Setiap matahari terbenam, tentara Belanda akan memeriksa apakah ia telah kembali ke berandanya atau belum. Tidak ada satu orang pun boleh mengunjungi pangeran kecuali atas izin gubernur. Diponegoro dan keluarganya juga dilarang berhubungan dengan orang pribumi atau serdadu pribumi yang bekerja paksa di dalam benteng tersebut. Pada Maret 1837, pemerintah Belanda lebih membatasi gerak-gerik Diponegoro sesudah menerima kunjungan dari Pangeran Hendrik de Yverder, putra Raja Willem II yang berkuasa dari tahun 1840 sampai 1849. Hendrik seorang pangeran muda berusia 16 tahun yang kala itu sedang melakukan pelayaran jarak jauh dari Eropa di atas fregat Bellona. Diponegoro sangat gembira mendapat kunjungan sang pangeran muda dan langsung menarik tangan pangeran muda itu untuk masuk ke kamarnya yang berada di lantai pertama. Hendrik menggambarkan tempat tinggal Diponegoro itu sangat menyedihkan. Selama di Makassar, Diponegoro diperlakukan sangat keras dan kejam. Keluarganya diawasi dengan ketat dan dilarang menulis surat kepada siapapun. Tapi Hendrik mengatakan Diponegoro masih memiliki semangat membara. Masa-masa tua Diponegoro di benteng Rotterdam Makassar dihabiskan untuk menulis, menyalin Al-Quran, menggambar tinah-tinah mistik, dan mendidik anak-anaknya menurut ajaran Islam dan piwulang Jawa. Untuk memperkaya ajaran-ajaran dan pendidikan kepada putra-putranya, pada Januari 1844, ia meminta kepada gubernur sejumlah naskah Jawa seperti Serat Menat dan Asmoro Supi yang sering dipelajari di pesantren-pesantren di Jawa. Memenuhi permintaan itu, pemerintah Belanda mulai memerintahkan untuk menyalin naskah-naskah itu dengan biaya yang cukup tinggi. 3 tahun kemudian, naskah-naskah tersebut dikirim ke Makassar. Ada 2 naskah penting yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro menggunakan aksara pigon dalam bentuk prosa, yaitu Sejarah Ratu Tanah Jawa dan Hikayat Tanah Jawa. Ditulis dalam kertas Belanda yang dipotong-potong dalam lembaran-lembaran kecil. Ia mulai menulis naskah pertama tanggal 24 Januari 1838 setebal 175 halaman. Dan naskah kedua 245 halaman. Buku pertama berisi sejarah raja-raja Jawa sejak Nabi Adam sampai Mojopahit tahun 1527 dan datangnya Islam. Buku kedua berisi tentang pemahaman Pangeran Diponegoro tentang Islam, pengalaman agamanya sendiri, doa-doa sufi yang digunakan oleh kelompok tarekat Naksabandiyah dan Satariyah, berbagai macam cara semedi dan pengendalian nafas, latihan pernafasan selama sembahyang, dan tradisi mistik Jawa atau ngilmu. Pangeran Diponegoro meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 1855 pukul 6.30 pagi di benteng Rotterdam, Makassar. Kematian itu diberitakan oleh seorang pengikut Diponegoro kepada Gubernur Makassar. Saat itu juga gubernur menuju tempat kediaman Pangeran Diponegoro dan segera membentuk komisi kematian untuk mengurus segala sesuatunya dari penerbitan surat kematian hingga penguburannya. Anggota komisi terdiri dari 3 orang, diketuai oleh asisten residen Pangeran Diponegoro dikuburkan di pemakaman Kampung Melayu Makassar. Kematian Pangeran Diponegoro diumumkan dalam surat kabar
Javascoran sebulan setelah kematiannya, dan juga dalam surat kabar nasional Belanda. Dalam berita itu disebutkan bahwa ia dikuburkan dengan terhormat secara Islam. Dari gambaran tadi terlihat Pangeran Diponegoro memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Diponegoro cinta tanah air dan anti terhadap kolonialisme atau penjajahan. Walau diasingkan selama puluhan tahun, ia tetap teguh pada pendirian dan tidak mau tunduk kepada kolonial Belanda. Sifat kepahlawanan seperti ini yang harus diteladani oleh generasi muda sekarang. Oke teman-teman, pada pertemuan mendatang kita akan membahas topik lain. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik, silakan menghubungi kami melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis pesan di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi atau di sini. Untuk kawan-kawan yang tidak mau ribet, cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubungi kawan-kawan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal karena episode mendatang saya akan membawakan cerita atau sejarah yang lebih seru, yang lebih dahsyat, yang mungkin teman-teman belum mengetahuinya. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.